سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد. Guru kita Ustaz Haji Muhammad Yusuf, orang tua kita Ustaz Haji Muhammad Syukri Abdul Bait, Saudara Sumarno, Nyos. Ada tuh dari Nyos ya, nggak tahu ya. Ya maaf para undangan yang berbahagia. Dalam bahasa Arab, kalau disebut kata waladun atau aulad, itu biasanya masuk laki dan perempuan. Di surah An-Nisa ayat 11 itu ada yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayyain. Allah berpesan kepada kita terhadap anak-anak kamu menggunakan kata aulad, lidzakari mithlu hazzil unsayyain. Laki-laki warisannya 2 kali bagian perempuan. Jadi kalau disebut kata walad aulad, Al-Quran biasanya terjemahnya laki perempuan. Kalau yang laki biasanya disebutnya dengan ibnun. Makanya Nabi Ibrahim ketika berdiskusi dengan Nabi Ismail menggunakan kata ya bunayya, ibnun bunayya. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim mimpi menyembelih Nabi Ismail ajak musyawarah, hai anakku, semalam Bapak mimpi, Bapak disuruh nyembelih engkau, wahai anakku. Ketika Nabi Nuh memanggil anaknya yang pengal, Kan'an, ya bunayya kam ma'ana, wahai anakku, itu menggunakan kata bani ibnu. Itu kalau kita kutik-kutik itu kalimat bani ibnu itu dalam bahasa Arab kalau mau diambil mustaqnya dari kata bana yabni, artinya membangun. Maka bangunan itu namanya bunyan. Jadi punya anak laki itu biasanya orang ada khayalan di masa depan, membangun masa depan lewat anak laki. Terus Seakan-akan dialah penerusnya. Itu kalau anak laki. Kuenya ntar. Ini sebentar dong. Kalau dibagiin nggak ada yang dengerin gue. Ada kue semua mati. Kuenya ntar. Kalau bapak dikasih kardus, bukan rasa dibuat kardusnya tuh gitu. Pisang gitu. Enggak dong. Makanya kemudian orang-orang laki itu, orang kalau punya anak laki itu, biasanya pikirannya panjang, seakan-akan inilah penerus kehidupan. Karena memang Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin, bukan wal banat. Dihiasi kehidupan manusia suka sama bini, suka sama anak laki. Tidak ada kata banat, perempuan. Rata-rata orang kalau punya anak itu seakan-akan membangun. Ntar kalau udah gede begini. Buat gantian gua nanti begini. Itu biasanya. Maka disebutnya dengan ibadah. Oleh karena itulah maka kemudian Islam mengajarkan saudara-saudara yang ingin membangun anaknya itu persiapkan. Yang pertama karena kata itu disebutkan dalam matan zubat, awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi istighfani. Ajarkan anak kenal sama Allah. Yang yakin. Zaman kita kecil main. Itu kalau ada anak kecil ngomong jorok, apa namanya? Dosa lu. Gitu. Zaman kita kecil dulu. Sekarang ngomong jorok mana-mana aja. Anak kecil dulu, zaman kita kecil dulu kalau ada yang ngomong buset, dosa lu. Kita ngomong buset sama anak kita, itu ada cabai ditaruh di mulut kita, buat cabai mulut itu. Dulu awal wajib. Sekarang mah anak kritik ngomongin jorok, anak kritik ngomong. Buat ampun, sila kritik ngomongnya berbetus. Awal wajibin ala insani ma'rifatul ilahi istighfari. Ajarkan anak. Maka kalau saya selalu bilang ngaji, anak mah kudu ngaji. Al-Quran wajib bisa, sholat wajib bisa. Soal tentang hadis, fikih, belakangan enggak. Yang penting Quran dulu sama sembahyang.
Kenapa? Kalau masih dimatakan juga mengatakan fakultu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun. Lalu kalau setiap amal ibadah yang dikerjakan tanpa ilmu enggak bakal diterima. Maka setelah dia yakin dengan Tuhannya, ilmu ajarkan. Ilmu apa yang paling pertama adalah Al-Qur'an. Ilmu apa yang pertama adalah sholat. Ilmu apa? Ilmu agama. Coba kita lihat kemarin. Ini mah sama-sama aja kita lihat belum nanti dia alam mudah-mudahan. Berapa banyak orang tua yang kagak ngajak puasa Arafah kemarin? Berapa banyak? Orang tuanya, bukan anaknya yang kagak. Orang tuanya kagak ngajak. Bukan kagak puasa juga gimana? Borong aja. Kemarin sebab kita jalan pagi-pagi, kita jalan. Tukang nasi uduk buka sebagaimana biasa. Pagi-pagi kita buka jalan. Tukang nasi uduk buka sebagaimana biasa. Tukang bubur buka sebagaimana biasa. Dan yang beli banyak sebagaimana biasa. Di hari Sabtu. Bagaimana anak mau kenal puasa sunnah kalau kita bapaknya nggak pernah ngajarin, nggak pernah nyontoin. Tapi kalau anak nanya ini puasa apaan, tahu puasa apaan. Bapak udah tahu. Jangan yang hari Jumat di puasa Tarwiyah, hari Sabtunya saja. Nah kalau motong kambing sama sapinya dibawa semua anaknya tuh. Belum bangun sholat subuh, belum sembahyang duha, boro-boro sendiri itu, boro-boro ngaji di boro Kamis. Yang setahun sekali aja, kadang-kadang saya melihat tidak ada kemauan dari orang tua untuk mendidik anaknya. Nah, ini binaan membangun ini harus dimulai fondasinya adalah makrifatul ilahi bisrifan. Paling kadang anak tahu pasrah, nyaring tidak jelas. Nah, setelah ilmunya oke, setelah tauhidnya oke, kemudian dia pun idola. Siapa yang harus dia contoh? Maka Nabi mengajarkan alimna auladakum bi thalathati khutal. Ajarkan anak kamu 3 hal. Hubbin nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa hubbi tilawatil Qur'an. Pertama, ajarkan anak kamu cinta kepada Nabi. Anak laki itu kalau nyonteknya kan sama Nabi gampang, orang Nabi malaki kan gitu. Jadi idolanya adalah Nabi. Maka kita jadi bapak dituntut tahu sejarah Nabi supaya kita bisa cerita sama anak. Jadi dulu Nabi ketika perang Badar, dulu Nabi ketika perang Khandaq, dulu Nabi ketika perjanjian Hudaybiyah, dulu Nabi ketika berumah tangga, dulu Nabi. Ini banyak orang tua yang ketika ditanya anaknya blank. Ya ketika ditanya, emang Nabi lahir di mana sih Pak? Waduh, gua kagak tahu. Dulu sih tahu sekarang. Sekarang. Bapak tahu enggak? Bapak nggak tahu bedanya ya? Ya jawabannya waktu itu bapak belum lahir. Anaknya nyawak wow. Idolanya itu harus Nabi. Maka sebisa mungkin kita mengajak anak kita itu berkenalan dengan Nabi. Ini loh potret manusia yang kita sudah membaiat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pokoknya yang namanya orang paling benar di Indonesia cuma Nabi. Kata kalau mulai ngajar dia bilang, jadi imam siapa aja, nggak mesti haji mulai. Sebab kita semuanya manusia kecuali di musola ada Nabi, kita nyerah dah. Kalau ada Nabi kita nyerah. Yang namanya imam siapa aja, komat aja, tinggal aja. Berarti kayaknya kurang abdul, tapi itu nyeksa gua. Kenapa? Sebab kita udah bersaksi asyhadu anna Muhammadar. Yang paling benar bicara manusia adalah Nabi. Cuma Nabi. Selain Nabi, jangan anggap paling benar. Enggak dulu. Lu mau ustad, lu mau kiai, lu mau habis. Yang namanya manusia tetap ada salahnya. Ustad aja salah. Gitu kan. Ustad aja salah. Ya bagi lu yang bukan ustad. Semuanya. Kalau udah bicara. Maka anak kita tuh harus diajarkan. Ini loh bentuk manusia sempurna. Rasulullah. Bagaimana tutur katanya? Bagaimana cara jalannya? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana hubungan dengan masyarakatnya? Ini loh. Jadi yang harus anak kita punya idola. Jangan idolanya itu sinetron mulu. Sinetron mulu. Ya, ganteng-ganteng serigala anak kita itu. Anak kecil teriak kayak anjing.
Anak kecil gitu dia anjing semua. Begitu dulu. Gonggol. Ya, gonggol. Bapak mana bapak? Bapak mana bapak? Bapak lo kan.